كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa min ahammi fadhailil ilmi ma yali, termasuk keutamaan ilmu yang paling penting adalah sebagai berikut. Di sini beliau menyebutkan tentang keutamaan ilmu. Yang pertama, annahu irthul anbiya, bahwasannya ilmu itu adalah warisan para nabi. Ini diantara keutamaan ilmu, bahwasannya ilmu, yaitu ilmu syar'i, merupakan peninggalan warisan para nabi. Fal anbiya alaihimus salatu wassalam lam yuwarrithu dirhaman wala dinaron. Para nabi alaihimus salatu wassalam tidak mewariskan dirham dan dinar. Wa innama warrathul ilm, hanyalah mereka itu mewariskan ilmu. Jadi para nabi, para rasul tidak mewariskan dinar dan dirham. Maksudnya apa? Tidak mewariskan harta, tidak mewariskan emas, tidak pula mewariskan perak untuk umat ini. Namun yang diwariskan oleh para nabi dan para rasul adalah al-ilm, ilmu syar'i. Faman akhadha bil ilmi faqad akhadha bihadzin wafirin min irthil anbiya, maka barang siapa yang mengambil bagian ilmu itu, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat banyak dari warisan atau peninggalan para nabi. Fa antal an fil qarnil khamis asyara, engkau sekarang berada pada abad ke-15. Idza kunta min ahlil ilm tarithu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa hadza min akbaril fadhail. Apabila engkau termasuk golongan orang yang berilmu, berarti engkau adalah orang yang mewarisi Nabi kita Muhammad SAW. Maka yang demikian ini termasuk keutamaan yang paling besar. Antum bisa bayangkan ya, bagaimana kalau seandainya antum mendapatkan warisan peninggalan orang yang kuno. Kira-kira kalau antum mendapatkan warisan dari peninggalan Soekarno, gimana? Gimana rasanya Khalifah? Senang. Antum mendapatkan peninggalan koin peninggalan Belanda, ya, senang ya. Nah, ini antum kalau punya ilmu, belajar ilmu syar'i, berarti antum mewarisi peninggalan Nabi kita Muhammad SAW yang jaraknya antara kita dan Nabi Muhammad SAW lebih dari 1400 tahun. Sudah hampir 1450 tahun. Rasul wafat itu sekarang 1400 berapa? 46 ujung ya. Nah, dikurang 10 berarti berapa? 1336.
Nah, bagaimana seandainya antum mendapatkan ilmu yang ilmu tersebut sebenarnya perkataan, ucapan, perbuatan tersebut adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi SAW lebih dari 1436 tahun yang lalu. Peninggalan yang kuno. Kalau seandainya ada dari barang yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, misalkan Rasul meninggalkan rambut, orang-orang berbondong-bondong apa tidak? Lihat yang lagi viral di TV ketika ada katanya itu rambut Nabi SAW, dicium, ya enggak? Ada yang bilang itu kiswahnya makamnya Rasul, dicium juga. Ada yang bilang itu bajunya Rasul, ada yang bilang itu sorbannya Rasul, ada yang bilang itu sendalnya Rasul. Ada orang sampai nangis, ada orang sampai tersedih-sedih dengan berbagai macam terharu. Kalaupun benar itu adalah peninggalan Nabi SAW. Dalam kondisi ini peninggalan-peninggalan yang dinisbatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, seperti katanya rambut Rasul, sendalnya Rasul, sorbannya Rasul, bekas bajunya Rasul, atau yang semisalnya yang dinisbatkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, itu bukanlah sesuatu yang istimewa. Ya enggak? Itu pun kalau memang benar nyata, benda biasa gitu loh. Wong Hajar Aswad itu adalah peninggalan yang sudah ada sejak zaman para nabi, para rasul di zaman dahulu. Bangunan Ka'bah itu adalah peninggalan dari zaman Ibrahim alaihissalam. Sudah ribuan, ratusan ribu tahun yang lalu. Namun lantas bagaimana dengan peninggalan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an, berupa hadis, sabda-sabda beliau, kalam-kalam Rasul, nasihat-nasihat Rasul yang masih utuh terjaga sampai di kita ini dan dipelajari oleh umat ini tadi. Ini merupakan akbarul fadail, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Yang kedua, di antara keutamaan ilmu, annahu yabqa wal mal yafna, bahwasanya ilmu itu akan kekal, wal mal yafna, sedangkan harta itu bisa hilang, bisa hancur, bisa binasa, bisa lusuh. Ilmu bisa dicuri orang ataukah tidak? Hah? Tidak ada yang bisa nyurinya. Tangga dicuri orang apa enggak? Dicuri oleh orang itu nyata. Ya apa enggak? Nampan bisa rusak, gelas bisa pecah, kompor bisa rusak, daging, beras dan semisalnya dalam freezer bisa habis untuk makan. Tapi ilmu tidak ada yang bisa mencurinya, tidak ada yang bisa mengambilnya. Ilmu hanya bisa dipelajari. Oleh karenanya suatu ucapan yang masyhur dari sahabat yang mulia Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah menasihati Kumail ibnu Ziyad rahimahullah taala. Kata Ali bin Abi Thalib, "Ya Kumail, al-ilmu yahrusuka wal mal tahrusuhu." Ilmu itu menjaga dirimu, sedangkan harta perlu engkau jaga. Kalau tidak dijaga tuh hilang tuh tangga. Jelas? Banyak antum hilang barang kalau tidak dijaga. Ditanya mana ini palu, hilang Ustaz. Mana gergaji, hilang. Mana tangga, hilang. Mana pisau sana, hilang. Ya apa tidak? Tapi ilmu tidak perlu antum jaga, tidak perlu ada ronda. Ada bangun-bangun sholat langsung goblok antum? Tidak ada. Ilmu itu hilang karena tidak antum murojaah. Ya, antum sendiri yang melalaikannya, bukan dicuri orang, tapi ilmu itu lepas dengan sendirinya karena antum tidak menjaganya. Fahadha Abu Hurairah radhiyallahu anhu min fuqara'is sahabah hatta innahu yasqutu minal ju' kal maghma alaihi.
Ini lihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, termasuk sahabat yang fakir, min fuqara'is sahabah, termasuk sahabat yang fakir, sampai-sampai beliau jatuh disebabkan al-ju', disebabkan lapar, kal maghma alaih, seperti orang yang pingsan. Pernah beliau jatuh ibarat seperti orang yang pingsan. Wa as'alukum billah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, aku bertanya kepada kalian dengan menyebut nama Allah. Hal yajri li Abi Hurairah dzikrun bainan nas fi asrina hadza am la? Aku tanya kepada kalian, apakah tetap berlanjut penyebutan nama Abu Hurairah di tengah-tengah umat manusia di zaman kita sekarang ini? Ada ataukah tidak nama Abu Hurairah disebut di zaman sekarang? Ada apa tidak khalifah? Ada. Naam, yajri katsiran fayakunu li Abi Hurairah ajrun man intafa'a bi ahadithihi. Ya, kata beliau, berlanjut terus sering disebut-sebut nama Abu Hurairah sehingga Abu Hurairah mendapatkan pahala bagi orang-orang yang telah mengambil manfaat dari hadis Abu Hurairah. Ya. Idzil ilmu yabqa wal mal yafnah, karena ilmu itu akan tetap kekal sampai hari kiamat, sedangkan harta akan binasa. Fa'alaika ya talibal ilm, maka wajib bagi engkau wahai talibal ilmi, an tastamsika bil ilmi, agar engkau berpegang teguh dengan ilmu. Faqad sabata fil hadis, sungguh telah sabit dalam hadis, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salas. Rasul mengatakan apabila seseorang insan meninggal dunia, in qata'a amaluhu illa min salas, terputuslah amalannya kecuali dari 3 perkara. Apa saja 3 perkara itu ya Abdul Hakam? Shadaqatun jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salih yad'u lah. Apa makna shadaqah jariyah? Artinya apa? Apa contohnya sedekah jariyah itu? Seperti apa? Sedekah jariyah itu seperti orang yang bangun masjid, dia infak, ya, yang wakaf tanah, atau dia belikan semen, belikan keramik sehingga dimanfaatkan untuk orang banyak. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diajarkan, yang diambil manfaat oleh orang lain. Seperti kalau antum punya ilmu, antum ajarkan kepada orang lain, maka antum mendapatkan pahala tatkala orang tersebut mengamalkan, mengajarkan ilmu lagi. Aw waladin salih yad'u lah, atau doa anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian di antara keutamaan ilmu, annahu la yut'ib sahibahu fil hirasah, bahwasanya ilmu tersebut tidak membuat capek orang yang berilmu tersebut untuk menjaganya. Ilmu tersebut tidak perlu capek-capek mau dijaga, tidak perlu ada ronda, tidak mesti ya ikhwan. Li'annahu idza razaqakallahu ilman famahalluhu fil qalbi la yahtaju ila sanadiq au mafatih au ghairiha. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberi rezeki kepadamu berupa ilmu, maka ilmu itu tempatnya di hati. Tidak butuh kepada kotak penyimpanan, tidak butuh kepada kunci, tidak butuh kepada berangkas, tidak butuh kepada gudang. Tidak perlu digembok ilmu tadi, karena ilmu tersebut ada di hati, tidak ada yang bisa mencurinya. Huwa fil qalbi mahrus, ilmu itu ada di hati terjaga. Wa fin nafsi mahrus,
ilmu itu berada pada jiwa seseorang terjaga. Wa fil waqti nafsihi huwa harisun laka, dan pada waktu itu juga ilmu itu juga menjaga dirimu. Kam minan nas yahrusuhul ilm, betapa banyaknya orang-orang terjaga dari maksiat dijaga oleh ilmunya. Betapa banyaknya kita lihat orang-orang yang tidak jadi melakukan perbuatan dosa dikarenakan dia tahu itu perbuatan dosa. Berapa banyak orang terselamatkan dari kebid'ahan, terselamatkan dari syirik, terselamatkan dari kemaksiatan dengan sebab ilmu yang telah dia pelajari. Li'annahu yahmika minal khatar biiznillahi azza wa jalla, fal ilmu yahrusuka walakinnal mal anta tahrusuhu taj'aluhu fi sanadiq wara'al aghlaq wa ma'a dzalika takunu ghairu mutmainnin alaihi. Dikarenakan ilmu itu bisa menjaga dirimu dari segala bahaya dengan izin Allah azza jalla. Fal ilmu yahrusuka, ilmu itu akan menjaga dirimu. Akan tetapi yang namanya harta, engkaulah yang perlu menjaganya. Perlu engkau letakkan di kotak yang di belakangnya ada gembok-gembok rantai-rantai. Bersamaan itu juga masih engkau tidak nyaman, tidak plong terhadap keamanan harta tersebut. Sudah antum gembok masih waspada, was-was kalau nanti dimaling orang. Tapi ilmu siapa yang mau malingnya? Kata Ali bin Abi Thalib, al ilmu ya kumail yahrusuka wal mal anta tahrusuhu. Ilmu itu wahai kumail yang menjaga diri engkau, sedangkan harta engkau perlu menjaganya. Lihat Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, pernah suatu hari beliau kitab-kitabnya dibakar, tapi ilmunya di dada. Kata beliau, terserah kalian mau bakar buku-bukuku, in tuhriqul kirtas ya fala tuhriqu alladhi fis sadr. Kalaupun kalian membakar kertas-kertas tersebut, kalian tidak mampu membakar yang ada di dalam dadaku. Demikian para ulama ya menyebutkan bahwasanya ilmu tersebut tersimpan di dada seseorang. Al ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu ada di dada, bukan di lembaran-lembaran. Maka seorang thalibul ilmi ketika dia belajar, maka ilmu tersebut akan menyelamatkan dia dari segala macam fitan ya ikhwan. Bahkan dengan ilmu tersebut dia bisa menyelamatkan orang lain, bahkan dirinya dari berbagai macam fitnah. Lihat ilmu yang dihafalkan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika terjadi fitnah bainas sahabah, ketika ada pasukan yang sudah siap dengan jumlah yang sangat banyak bersama Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada juga pasukan bersama Al Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib dalam jumlah yang sangat banyak. Lihat ya, Abu Bakar menasihati Al Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, wahai Al Hasan, dulu aku pernah mendengar kakekmu yaitu Nabi kita Muhammad SAW dengan mengatakan, inna bani hadza sayyid wa sayuslihullahu bihi bainat ta'ifatain al-azimatain minal muslimin. Kata Rasul, sesungguhnya cucuku ini adalah pemimpin nantinya. Dengan perantara dialah Allah akan mendamaikan dua pasukan yang bertikai dari kalangan kaum muslimin. Ketika mendengar hadis ini, Al Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib langsung mengalah. Tidak terjadi pertumpahan darah pada waktu itu. Tahun tersebut dikenal dengan tahun Amul Jamaah, tahun persatuan, tahun kebersamaan. Apa yang menyelamatkan darah kaum muslimin? Al-ilm, satu hadis yang dia hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana dengan ribuan hadis? Bisa menyelamatkan umat manusia dari nerakanya Allah azza wajalla. Bisa menyelamatkan umat manusia dari kebodohan. Bisa menyelamatkan umat manusia dari kemaksiatan. Itu diantara manfaat ilmu ya ikhwan. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Naktafi bihadzal qadar.